Sidang perdana kasus perceraian Hafiz Muda Taki Malik dan Salma Vina Putri Sunan Kalijaga di Pengadilan Agama Jakarta Barat kemarin berlangsung penuh drama. Di sela-sela persidangan, Sunan yang ikut hadir menemani putrinya Salma Vina tampak tak terima lantaran sidang harus diskor sementara lantaran pengacara pihak Taki yang dipimpin Ilal Ferhard ternyata belum mengurus legalitas surat kuasa untuk mediasi. Taki Malik bisa dilihat itu masih repot. Masalah legalitas ya, kami kan jelas namanya orang sidang, kita tanya dong legalitasnya kan, surat kuasanya ya, kartu izin praktek advokatnya apakah dari KAI, apakah dari Pradi ya, lalu ya lain-lain lah itu masih diurus. Jadi ini skorsing karena masih menunggu legalitas dari pihaknya Taki dan Ilal. Keterlambatan pihak Taki Malik mengurus surat legalitas membuat Sunan berang dan menuding pihak pengacara Taki yang dipimpin Ilal hanya ingin mengulur waktu saja. Tidak efisien, buang-buang waktu majelis hakim, buang-buang waktu kita. Sementara sudah jelas putri saya pengen ini cepat selesai semua. Gitu. Tadi sempat ditunda sedikit 5 menit, itu masalah legalitas ini aja nih yang saya akan berikan. Nah ini tadi belum didaftar. Sementara itu terkait ditundanya persidangan, kedua pihak justru memiliki pernyataan yang berseberangan. Jika pihak Sunan menyatakan bahwa sidang ditunda gara-gara masalah legalitas yang belum diurus pengacara Taki Malik, Ilal dan kawan-kawan mengaku sidang perdana justru tetap berlanjut ke mediasi. Hanya saja untuk masalah mediasi, pihak Ilal masih menunggu jawaban dari Taki Malik yang sedang berada di Mesir. Ini legalitas dari kuasa hukum tergugat bahwa disuruh lengkapi untuk kuasa mediasinya ya, untuk melakukan mediasi. Memang harusnya secara profesional gimana? Ya sebenarnya harus dibuat Ilal Ferhard. Masuk lagi kami langsung diterima dan kami langsung melaksanakan persidangan setelah mengecek legalitas legal standing kami masing-masing. Dari mulai saya ditanya sumpah, Pak Udin, Pak Salman, Pak Benny semua diperiksa. Nah setelah itu kami memulai persidangan. Mulai persidangan langsung dimulai dengan topik masalah langsung ke mediasi. Hasil sidangnya ditunda karena kami meminta untuk supaya ada klarifikasi dulu dari klien kami, apakah mediasi, bagaimana jawaban mediasinya, apakah mau rujuk atau mau tetap bercerai. Namun tak hanya soal legalitas, ketegangan terjadi di antara kedua pihak yang secara terang-terangan adu mulut menyoal siapa yang lebih dahulu tiba di ruang sidang dan siapa yang telat datang. Benarkah pihak Ilal meradang karena harus menunggu Salma Vina dan pengacaranya sampai 1,5 jam lamanya? Kita tunggu dari pagi-pagi sampai sidang begini, Pak. Bahkan kita sampaikan kalau 2 kali berturut-turut tidak datang, secara otomatis gugatan itu gugur. Dan digugurkan. Bang, yang pertama kali datang tuh kita duluan. Iya, tapi nomor coba tanya masuk. Siapa yang terima duluan? Coba tanya ke hakim ya. Ini wartawan jadi saksi. Kita mah nggak bakal berantem, gua mah penakut. Yang tidak profesionalnya siapa? Tadi kan seperti pertama saya jelaskan, hampir 1 jam lebih kita menunggu di situ. Bahkan kita sudah masuk duluan, habis itu majelis hakim menyuruh kita untuk keluar, tunggu penggugatnya hadir. Gue cuma pengen denger aja mau apa gitu kan. Dan di sela-sela persidangan perdana kemarin, drama juga terjadi ketika Heidi, istri Sunan yang merupakan ibunda Salma, berderai air mata di luar ruang sidang. Sampai-sampai Salma yang menjalani sidang malah menenangkan sang ibu yang menangis. Apa yang membuat ibunda Salma sampai menangis padahal sidangnya saja batal digelar alias ditunda? Tadi ibu nangisnya itu bukan nangis sedih, nangisnya nangis bahagia. Aku alhamdulillah udah sampai ya di persidangan ini sih. Pokoknya semuanya pengen cepat lancar aja, pengen bahagia udah. Menangis bahagia, antara bahagia karena akhirnya akan segera dimulai gitu tahap yang baru, sama sedikit penyesalan. Pokoknya saya
akan segera kasarnya anak saya melewati semua proses ini, melewati masa-masa ini, kembali lagi menjadi anak saya yang seutuhnya seperti dulu lagi. Jalani sidang perceraian yang diwarnai drama emosi kemarahan hingga derai air mata, Sunan Kalijaga yang mempermasalahkan legalitas Ilal Ferhat dihampiri kasus lain terkait legalitas kuasa hukum terhadap artis Jen Salimar. Kerap mengaku bahwa Jen Salimar adalah kliennya, seperti apa Jen yang mengajukan protes karena tidak merasa pernah menjadi klien dari Sunan Kalijaga. Apa reaksi Sunan yang tampil bersama Didi Mahardika? Sebenarnya sih itu pure keberatan aja. Dia menyebutkan aku sebagai kliennya dia, which is tidak pernah. Saya bersama Mas Didi Mahardika Soekarno, mungkin Mas Didi bisa memberikan sedikit meluruskan tentang masa lalu. Ya, yang saya ingat pada waktu itu, pada waktu kejadian ada kecelakaan mobilnya kliennya Pak Sunan, itu memang benar kita karena dalam keadaan kalut pada waktu itu kita menyatakan untuk didampingi oleh pengacara Bapak Sunan dengan menggunakan kuasa lisan. Jadi saya tegaskan bahwa dari awal saya tidak pernah sekalipun menjadi kliennya Sunan. Tak mengakui Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukumnya, Jen mengungkapkan pernah merasa kecewa pada Sunan hingga muncul rasa trauma. Ada apa sebenarnya dengan Jen dan Sunan? Basically karena aku tuh merasa berkali-kali dikecewakan sama dia gitu loh. Akhirnya jadi trauma. Kita kadang dengan tulus, ikhlas, tanpa dibayar, berjam-jam, berhari-hari ngurusin orang. Namun demikian, kalau dilupakan, ya sudahlah. Sementara itu, meski tengah dihadapkan pada masalah dengan Sunan Kalijaga, Jen Salimar yang tak mempedulikan lagi masa lalunya dengan Didi Mahardika, rupanya diam-diam sudah menikah lagi pada tanggal 8 Januari 2018 lalu. Menikah di Bandung dan hanya dihadiri keluarga terdekat. Benarkah Jen menikah untuk ketiga kalinya dengan seorang duda pengusaha kaya? Akadnya sih sederhana banget ya, hanya ada keluarga dari pihak papa, saudara-saudaranya ini, saudara-saudara terdekat, terus suami juga sama saudaranya, terus sama orang tuanya, udah. Ya saya janda, dia juga duda gitu kan. Dia pengusaha dan dia tuh memang sekarang ini sedang menjalankan beberapa proyek yang letaknya tuh di luar kota semua gitu. Dari kasus demi kasus para selebriti, seperti apa kisah kebahagiaan yang justru dibawa pasangan Encuy Dunia Terbalik dan Enda saat menggelar acara 4 bulan kehamilan di kampung halaman tercinta? Seperti apa Encuy dan Enda ketika menjalani prosesi adat Sunda? Dan benarkah Encuy yang kini sukses telah menyiapkan tanah untuk membangun rumah serta biaya umroh kedua orang tua tercinta? Simak sesaat lagi hanya di Intense. Halo pemirsa, selamat pagi. Ketemu lagi bareng saya Yunike Francisca. Kalau dari tadi kayaknya beritanya kasus mulu, akhirnya nih sekarang ada berita yang membahagiakan. Menggelar acara 4 bulanan kehamilan di Cianjur, Jawa Barat, Encuy dan juga sang istri bukan hanya melepas kangen bersama dengan keluarga, tetapi mereka juga menggelar prosesi adat Sunda. Wah, kira-kira seperti apa ya prosesi adatnya? Dan dengar-dengar nih, Encuy yang telah sukses di sinetron Dunia Terbalik mau membangun rumah sekalian juga mau mengumrohkan kedua orang tuanya. Kira-kira seperti apa kisahnya? Cari tahu sesaat lagi hanya di Intense. Hai, saya Jen Salimar. Jangan lupa saksikan Intense hanya di RCTI setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi.